FM. Radio Kesehatan Keluarga, member of Sentra Medica Group. 93,4 KIS FM, Radio Kesehatan Keluarga. Ya, penyebar kabar terkini untuk Bogor dan sekitarnya. Seperti yang nyambung dari obrolan kita dari tadi soal tanaman, soal tumbuhan, soal kebun. Nah, kita juga ngobrol lebih detail lagi nih soal kebun. Spesialisasi dengan kebun ini adalah untuk kehidupan. Semua itu hidup, dan yang namanya hidup itu bisa dimaksimalkan dengan kehidupan kita juga kesehariannya. Jadi obrolan kita tentang kebun untuk kehidupan. Sekarang sudah ada Mbak Novi Wijayanti dari Aura Bidara Depok. Ya. Dia ini sebagai owner Aura Bidara Depok Kitchen and Herbal Skincare and Nursery. Selamat pagi. Pagi Mbak Novi. Mbak Novi kayaknya kurang dekat deh mic-nya. Oke. Ya, halo. Coba. Halo. Kurang. Halo. Oke, ada yang ini mic-nya. Oke. Pagi sehat Mbak Novi? Pagi sehat. Alhamdulillah. Semangat terus segar kayaknya. Terus ya. Sibuk bergerak terus kayaknya ya. Cari bawang, cari sayur ya. Betul. Ke kebun panen gitu. Apa yang bisa dipanen hari ini gitu. Kadang saya dapat kejutan-kejutan sih. Kejutan apa tuh? Ya, misalnya pagi-pagi ke kebun tengok ada pare gitu. Parenya udah besar atau melon gitu. Seladanya tumbuh. Jadi pagi-pagi tuh suka bersyukur gitu. Ini rezeki hari ini gitu. Dapat apa, cabai lah apa gitu. Awalnya gimana sih kok sampai bisa punya kebun? Enggak gini. Banyak orang yang mungkin turun-temurun ya dari orang tua gitu. Jadi orang tua suka berkebun akhirnya. Ya, jadi ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan gitu enggak sih? Like enggak. Mother like. Enggak. Jadi sebenarnya tuh sangat bukan karena orang tua atau lingkungan ya. Karena kan saya di Depok dan pada waktu itu di Depok juga sudah industri kan, daerah-daerah Kelapa II itu pabrik-pabrik, mama juga kerja di pabrik gitu kan. Jadi tidak ada dasaran untuk kebun atau pertanian gitu ya. Cuma menurut cerita mama sih dari kecil itu dari belum sekolah itu suka nanam, ada biji jeruk tuh taruh tanah, taruh di tempat zaman dulu ada tuh namanya tempat sabun B29 ya. Oh iya, yang pernah. Putih itu. Dikasih tanah, jadi wadahnya. Tapi itu nggak bisa tumbuh, bolongin dulu bawahnya gitu. Dan itu kata mama, aku belum sekolah udah begitu. Ada cabai, ada pohon kecil tumbuh-tumbuh di lumut, di dinding kan. Kita rumahnya dekat pabrik kan waktu itu. Kayak gitu, dan nggak ada lahan. Itu awalnya dari kecil memang sudah senang. Terus pas tinggal di asrama, kebetulan saya menikah sama dari militer, saya tinggal di asrama, ada tanah sedikit. Jauh dari warung, jauh dari pasar gitu. Jadi nggak sengaja nanam kayak buang apa tumbuh gitu. Jadi kita bisa ambil tumbuh bayam, kita ambil bayam, tancap katuk, kita ambil katuk, terus keterusan deh. Ya itu kalau memang tanahnya di situ bagus. Kalau misalnya enggak kan kadang nanam apapun kadang ada yang susah ya. Dibawa kemana gitu. Enggak juga. Sebenarnya enggak sih. Tanah itu bisa diatur atau ada tata kelola tanah lah. Ada tanah yang subur, tidak subur atau yang sedang-sedang gitu. Tapi kalau yang tidak subur ya dia harus ditanemin sih. Jadi menanam itu salah satu membuat kesuburan tanah terjaga gitu. Kalau dia nggak ditanemin habis nutrisinya atau humusnya. Betul. Gitu. Oke, singkat cerita nih. Udah punya kebun lah di rumah ya sekarang ya. Kebun jadi gini maksudnya ada kebun yang dikelola sendiri? Ya ada walaupun tidak terlalu luas ya, kurang lebih 400 meter aja. Dan sebenarnya kalau dilihat tadi itu kondisi tanahnya itu termasuk yang tidak subur karena banyak buangan puing gitu kan. Oh iya. Tapi jadi salah satu cara mengelola itu, tata kelola tanahnya itu ya kita menanamnya beberapa di dalam pot-pot besar. Itu untuk menjaga sebaran pupuk atau nutrisinya tuh nggak ambiar gitu, nggak kemana-mana aja, tetap di situ. Tapi juga ya secara berkala di garam, dikasih pupuk kapur gitu, pupuk kandang. Organik lah kalau bisa, jangan sampai persis. Jadi kalau udah tahu kiat-kiatnya, udah tahu triknya, akhirnya ya semua tuh bisa gitu, walaupun ada di satu. Memang harus meluangkan waktu untuk belajar juga ya, basic-basic pertanian, perkebunan, bagaimana sih
mengelola tanah, bibit gitu, cara perawatan. Kan sekarang medianya udah banyak bisa diakses ya melalui internet, YouTube dan lain-lain. Banyak sih sarana untuk belajar. Masalahnya mau nggak, niat nggak. Tapi berarti kalau gitu Mbak Novi otodidak juga ya belajarnya ya. Maksudnya otodidak lah, karena kan basic ini kita kan berbeda kan. Terus kita browsing, kita cari di YouTube, kita cari akhirnya begitu caranya. Dan pengalaman juga gitu. Pengalaman tuh menanam sebenarnya sih ada yang lebih awal ya, waktu zaman saya kos. Ini ceritanya. Saya dulu pernah kuliah di Jakarta, saya kosnya tuh rame-rame gitu ya. Terus ada di belakang tempat kita cucian baju sama ruang jemur tuh ada tanah cuma segini nih, cuma kurang lebih 30 meter, kesana 1 meter, 30 cm kesana 1 meter. Itu tuh saya nanam katuk, bayam, ginseng, pare pernah ya. Saya sebagai anak kos, saya merasa sehat. Kenapa? Karena saya bikin Indomie pakai sayuran. Oh iya, saya bikin tumis-tumis, petik-petik pakai sayuran. Itu waktu saya kos. Butuh rawit tinggal cabut. Butuh rawit cabut. Pokoknya nggak harus yang ke pasar atau apa ya. Sangat praktis gitu dan menyehatkan. Itu dari zaman kos tuh. Dari zaman kos. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah alasan ya ketika di rumah kita mungkin halamannya nggak gede, terus ada yang bilang itu bisa tanam-tanam. Nah kan tanahnya begini, terus kecil. Itu bisa yang maksudnya bukan jadi satu alasan untuk kita tidak. Sangat tidak menjadi alasan. Tidak boleh menjadi alasan juga karena kalau dia bilang nggak ada tanahnya, tanah udah bisa dicari ya. Mau yang gratisan ambil aja ya. Beli juga ada. Beli juga ada. Mau nggak ada potnya, bisa pakai polybag atau tempat-tempat wadah bekas gitu kan. Misalnya nggak ada bibitnya, nggak apa-apa kita yang di dapur aja tuh dicoba dulu atau kita berbelanja ya, itu batang-batangnya bisa kita tancap atau apalagi ya kalau misalnya orang alasan ya nggak ada waktu, sebenarnya juga nggak ada waktu khusus sih, santai aja, jadi sambil berjalan gitu. Yang penting diurusin ya. Yang penting ditengok-tengok lah. Keluhannya kan banyak orang yang rumahnya ada di tengah-tengah perkotaan yang panas, yang cuaca udah gitu sempit gitu, ada di tengah-tengah. Ya mau gimana gitu penempatannya, tapi sebenarnya bisa-bisa aja ya diatur ya. Iya, bisa-bisa aja. Yang penting sih dia syarat tumbuh tanaman itu kan ada matahari dan air. Betul. Nah, jadi kalau misalnya dia ada kecukupan matahari, cahaya bisa numbuh ya. Dimanapun, di apartemen kah, di pinggir jalan yang sempit. Kalau misalnya benar-benar nggak ada lahan, ditempel di tembok aja bisa. Nah, berarti ini ngejawab yang tadi viral itu, yang pohon pisang ada di atas, ada di atas gedung, di atas dak, dia di dak. Bisa. Dilihatnya tumbuh loh dari luar ya. Yang tadi kita lagi ngobrol-ngobrol ada yang viral tiba-tiba katanya ada pohon pisang, ada tanaman tuh di atas dak kayak gitu tuh. Sebenarnya bisa ya. Bisa sih, cuma dia kalau misalnya sudah besar banget kan tuh akarnya kemana-mana ya, jadi nanti ada efek juga. Jadi sebaiknya sih kalau tanaman-tanaman yang memang niat dibudidayakan di tempat-tempat terbatas ya, kalau bisa sih yang durasi tanamnya nggak terlalu panjang, bukan akar keras, batang keras gitu, yang rotasi tanamnya tuh relatif pendek lah. Jadi dia nggak mengganggu fungsi utama dari bangunan itu. Oke. Nah ini seru nih Kerabat Sehat. Ya. Seru Fe. Ilmu baru banget. Kita ngajak Kerabat Sehat juga untuk ikut gabung. Silakan di sini mumpung ada yang yang bereksperimen dan ternyata berhasil gitu loh ya. Luar biasa. Dari eksperimen, dari suka, dari hobi, dari senang tanaman apa semuanya. Bahkan sekarang udah punya menghasilkan sendiri dari kebun benar-benar untuk kehidupan. Sesuai dengan tema kita. Kehidupan ya akhirnya bisa dikemas punya daya jual, jadi bisnis. Menjadi bisnis dan usaha gitu. Ya, di depan kita ini udah ada berbagai macam produk ya. Ada minuman, ada produk kecantikan, skincare, terus ada juga ya buah, berarti buah juga hasil kebun kan, ada terong, buah dan sayur, ada ini buah dan sayur, ada namanya paria ya. Paria. Kalau bahasa ininya, bahasa kitanya ya, bahasa paria dan terong. Ada juga itu Selada air, udah pada tahu. Saya menanam selada, sawi, kemangi,
kenikir, katuk, kelor gitu. Wah. Nah kalau kemangi ini juga unik karena kebetulan saya kan buka usaha kuliner ya baru kurang lebih 3-4 bulanan dan untuk olahan ayam. Jadi itu kemangi dan selada itu sangat-sangat membantu dalam ketersediaan lalapan atau hijau, terutama untuk garnish ya, garnish produk kuliner gitu. Kalau kadang tuh selada sulit dicari, kayak kemarin sempat sulit dicari, Iya, betul. jelek dan mahal. Akhirnya saya ganti dengan selada kebun sama kemangi, aman ya, masih bisa dimakan juga, tampilan makannya juga tetap cantik gitu. Nah, di sini juga ada daun-daun. Ini daun-daun hijau atau Itu daun binahong, itu Daun binahong. ajaib banget. Yang mana? Ini. Oh, itu. Ini. Oh. Itu Kayak- daun binahong itu tebal, berair dan apa? Dia ada beberapa jenis ya, ada binahong merah, ada binahong hijau. Tapi saya banyak memanfaatkan binahong hijau ini untuk pertolongan pertama pada kecelakaan P3K yang ada di rumah. Jadi kalau kita nggak punya betadine, obat merah, Hansaplast, nah kita mesti punya ini. Oh, binahong. Kenapa? Karena kan kita kalau punya anak kecil atau kita di dapur atau kita beraktivitas, kadang kita ada kecelakaan bermain, kecelakaan kerja gitu, kepotong, tersayat, kejedot gitu ya, terbentur. Nah ini bisa untuk P3K-nya. Caranya gampang sih, dicuci bersih, kita petik, kita cuci bersih, terus kita lumatkan aja. Bisa dihancurin atau pakai tangan gini, langsung ditaruh dioles bagian yang terluka gitu, yang tersayat, terpotong, kebentur dan lain-lain. Nah ini terus nanti ditutup pakai kasa atau digituin aja nggak apa-apa. Ini mempercepat pengeringan luka, menghentikan penghentian darah dan juga apa ya, peradangan-peradangan. Ini Iya. hebat banget. Jadi kan nggak semuanya harus berbagai macam obat dari sisi yang udah bergabung atau dicampur dengan zat kimia. Iya. Ini benar-benar dari alam, dari hasil tanaman. Kalau ini yang kecil-kecil apa nih? Nah, itu daun yang lagi viral banget ya. Itu kan daun kelor ya. Kalau dulu kan image daun ini tuh apa namanya, terkait hal-hal mistis ya. Kalau Iya, sekarang dia sudah diteliti, sudah secara ilmiah sudah diteliti oleh para ahli. Dia mengandung vitamin C dosis tinggi, juga kalsium dan lain-lain. Dan dia sangat baik untuk membantu menjaga kesehatan dan kebugaran gitu. Dan Daun juga dia kelor. nutrisi dan serat. Oke, daun kelor. Terus yang ada yang ungu-ungu. Oh, yang ungu itu kan kembang telang ya. Kembang telang itu udah terbuktilah secara turun-temurun untuk kesehatan mata. Nah, hari ini saya juga memanfaatkan bunga telang itu untuk membuat manisan kolang-kaling, minuman ini saya bikin Ini ya. violet squash. Oh, nah, ini. ini Iya, jadi iya. minuman ungu. Ada lagi yang blue squash gitu. Itu kenapa biru? Padahal dia dari bahan yang sama, dari Iya. kembang telang, tapi Dari dia sini, tidak oke. kena asam. Oh. Jadi dia murni kembang telang sama gula. Dia menghasilkan warna biru jernih. Oh, itu aslinya kayak gitu. Iya, jadi kita merebus bunga telangnya dengan gula secukupnya sesuai selera ya. Ada juga yang sugarless gitu, yang nggak mau pakai gula. Dia kalau tidak kena asam, tidak kena jeruk nipis, tidak kena citrun gitu ya, dia warnanya biru. Tapi ketika jeruk nipis masuk, dia jadi ungu. Oh, Seperti sulap gitu. Iya, iya. magic ya. Magic ya, ini magic herbs. Ya. Iya. Aku masuk ke hatimu, kamu jadi adem. Kalau Itu yang magic kalau juga. yang merah ini? Kalau merah ini dari bunga rosella. Oh, beda oke. lagi. Nah, rosella itu unik. Nggak ada ya? Nggak ada di sini ya? Ada. Yang mana? Oh itu. Ini bunga rosella yang udah dikeringkan. Karena yang basah dia cepat layu dan dia tuh biasanya dipakai kering juga. Nah kalau dari kering ini tuh jadi apa? Maksudnya Jadi bunganya kita jemur. nah terus bisa dimanfaatkan? Yaitu untuk minuman, Oh, jadi untuk minuman. pewarna juga gitu. Tapi sih dia memang lebih banyak untuk minuman. Dan dia uniknya dia sudah asam. Oh iya. Jadi dia nggak usah penambahan jeruk rasa nipis. lain. Kalau bunga telang dia hanya memberi pewarnaan dan nutrisi dalam, Oh, nutrisi mineral, vitamin ya. Tapi dia tidak mempengaruhi rasa, hambar. Sama seperti daun suji, tahu? Iya, Iya. tahu. Nah, daun suji tuh warna hijaunya cantik ya. Lebih kuat warna hijaunya dibandingin bayam. Betul. Misalnya kita mau bikin mie hijau tuh, pakai aja tuh suji, itu warnanya lebih kuat. Oke. Dia nggak ngasih rasa, dia hanya memberi warna dan nutrisi. Oke, ini segimanapun yang pasti
apa ya, penting buat kita. Jadi maksudnya makanya dengan tema kebun untuk kehidupan, ya ini kan benda-benda hidup semuanya. Hidup mengalir dan selalu tumbuh ya. Selalu tumbuh, dipetik tumbuh lagi gitu kan. Gimana kita ininya kan ngerawatnya ya. Gimana? Iya, jadi tidak ada ruginya kita berkebun gitu dalam keadaan apapun, karena ya itu tadi dia tidak akan habis gitu. Dia termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui ya. Kalau berbuah benihnya disimpan. Jadi kalau buat saya benih atau biji itu seperti harta, seperti lebih berharga lah mungkin dari uang atau emas gitu. Karena apa? Kalau kita nggak punya duit gitu ya, katakanlah kita udah duit itu udah nggak ada, nggak berlaku, kita masih punya benih. Nah, kita bisa tanam, kita masih bisa makan gitu. Saya ngebayangin kalau pernah ya menghayal yang jauh ya, sudah tidak ada uang, tidak berlaku, tidak ada jual beli. Yang ada kita punya benih, tetap bisa makan gitu, bisa hidup gitu. Bisa untuk hidup ya. Jadi sampai sebegitu berharganya benih atau biji. Iya, aduh luar biasa. Tanam tumbuh lagi, ditanam tumbuh lagi. Sebenarnya yang diambil dari manfaatnya Mbak Novi tentang berkebun ini dan sudah menghasilkan apa namanya yang bisa untuk jadi bisnis lah ya, dikonsumsi kita sendiri, akhirnya buat orang lain juga bisa, jadi bermanfaat lebih buat kita. Jadi secara umumnya udah ngambil manfaatnya lah ya dari kebun ini ya. Tapi banyak orang yang nggak sabaran nih Mbak Nov, kalau ya itu sih situ ngomong enak, tapi pada pelaksanaannya susah gitu. Butuh kesabaran juga nggak sih? Atau apalagi nih passionnya, apalagi yang buat kita nih mungkin udah pengen berkebun, udah punya sedikit lahan, udah ada keinginan, tapi pada pelaksanaannya kok ini nggak tumbuh-tumbuh sih? Ini kurang apa saya ya? Kurang kasih sayang. Sabar sih kayaknya sih, mesti dicoba lagi. Effortnya harus lebih ditambah, usahanya harus lebih tambah. Kenapa? Pernah dengar ya, memancing itu adalah salah satu olahraga yang menguji melatih kesabaran. Sama sih ini juga berkebun ini. Tapi sepanjang pengalaman aku dalam mengelola kebun ini dan alhamdulillah ya banyak laporan yang banyak teman-teman yang terinspirasi. Padahal mereka aslinya nggak senang berkebun. Jadi mereka harus melihat contoh-contoh positif. Jadi ini sebenarnya hobi yang positif untuk ditularkan gitu. Jadi kita berkebun aja nanti teman-teman ngikutin deh. Nah, sekarang udah dapat manfaatnya kan ya. Secara global manfaatnya apa sih berkebun ini? Manfaatnya secara global kalau buat saya sekarang saya tanya dulu, kita hidup mau cari apa sih? Kita mau cari bahagia kan, happiness gitu. Kalau kita orang beragama pasti happinessnya nggak cuma di dunia, ya kan? Pasti mau sampai ke jannah, ke akhirat gitu. Nah, jadi kalau buat aku sih berkebun itu manfaat atau gunanya ya untuk kebahagiaan sih, kebahagiaan baik lahir maupun batin. Lahirnya apa nih? Kalau berkebun ya, nggak mungkin kan diem aja kan. Kita pasti bergerak, nunduk, jalan, mondar-mandir, gali-gali gitu, terus kepanasan. Itu secara physically itu kita udah sehat loh. Kita bergerak. Kena matahari ya nggak Mbak? Iya, yang nggak diem aja. Yang nggak diem aja. Peredaran darah tuh mengalir gitu kan, persendian bergerak. Itu secara fisik kita sehat gitu ya. Secara mental ada kasih sayang di situ, ada kesabaran di situ, ada empati. Kasihan ya musim panas, siram dulu gitu. Misalnya pohon ini kok kuning-kuning, kita rapiin gitu. Jadi sama seperti anak, kalau buat aku seperti anak ya, dia ada kecukupan gizi, merawatnya dengan kasih sayang. Mesti rapi gitu. Oke. Tapi semua mendukung ya, suami, anak-anak gitu ya. Ya awalnya pasti enggak, karena kan yang awalnya seneng. Jadi tapi karena ngelihat, mama kok happy ya gitu. Jadi karena sayanya positif, energi positif itu terpancar gitu loh, menular ke anak-anak. Ya akhirnya mereka ikut ngerawat sih. Wah, keren ya. Ya ini yang ininya Nove. Novi. Nah, ininya loh, maksudnya ternyata nggak hanya buat diminum, dimakan, tapi juga bisa ada produk skincare di sini dihasilkan dari ini juga. Betul. Tanaman juga. Itu ada alasannya. Jadi zaman saya tahun 2005 itu dulu kan lagi trennya orang perawatan wajah
bukan instansi, yang perawatan skincare ya, dokter skincare gitu. farmasi ya, di beberapa brand lah sangat terkenal di sini gitu. Teman-teman tuh ikut perawatan semua, saya doang yang enggak. Kenapa? Mahal kan pada saat itu tuh sekali treatment 300 sampai 700 ribu. Saya pikir gaji saya sebagai guru di awal dulu nggak cukup banget gitu, tapi pingin ngerawat gitu. Akhirnya tapi kayak memang nggak boleh ke sana. Terus waktu itu udah kenalan sama kefir susu kambing tuh untuk pencerahan dan kesehatan untuk diminum. Terus saya juga sudah nanam juga. Terus saya belajar herbal juga tentang manfaat-manfaat itu. Saya modifikasi, saya pakai sendiri. Saya bikin tahun 2015 tuh saya bikin. Bikin. Ternyata orang yang ngelihatnya progres, Mbak Novi kok kulitnya mencerah ya, kenceng, lembab gitu-gitu ya. Nah, teman-teman coba. Terus akhirnya 2016 saya belajar secara profesional. Saya mengambil beberapa kursus herbal skincare di beberapa guru terpercaya gitu. Terus membuat sampai sekarang. Jadilah ini ya, tidak hanya skincare, beauty oil. Jadi membuat oil serum berbasis minyak organik. Tapi dan juga esensial, juga membuat masker herbal berbasis herbal dan fermentasi susu. Sabun. Dan varian-varian sabun natural, sabun herbal. Waduh, ini bisa buat perawatan kecantikan. Iya. Tuh, kan manfaatnya banyak. Lebih hemat, lebih aman juga sih menurut aku sih. Kalau bahan dasarnya apa Mbak kalau serum? Kalau serum itu minyak-minyak organik, ya misalnya kayak zaitun, argan, ya kurang lebih 12 minyak organik sama esensial sih. Itu sama benar-benar beberapa ekstraksi atau macerated oil dari beberapa herbal kayak minyak bidara, minyak kelor itu kita buat secara khusus ya. Jadi ada di dalam herbal skincare itu ada teknik-teknik untuk mengambil nutrisi atau esensi dari herbal itu. Makanya itu belajar. Iya, wah ini Kamu mau juga untuk terlibat di situ? Kan aku kan juga antusias sama skincare. Maksudnya pengen tahu kan? Iya, pengen tahu. Karena kan kesininya kan ada kejenuhan tuh ya untuk skincare farmasi kan. Kok kalau misalnya nggak kesana lagi, mukanya detox gitu ya, ada penurunan gitu. Jadi kan ada ketergantungan kan, ketergantungan yang bisa sangat akut di beberapa kasus. Betul. Dan ketika itu berhenti, breakoutnya tuh luar biasa. Jadi saya tuh sering banget handling teman-teman yang breakout parah karena penggunaan skincare yang kurang rekomendasi gitu. Atau yang nggak cocok juga ya, bisa. Atau mengandung bahan-bahan yang mungkin terlalu keras atau berbahaya. Nah itu penetralisirannya itu menggunakan binahong, bidara gitu. Gitu ya. Padahal dari yang bahannya dari alam ya. Sebenarnya penyembuhan itu dari alam-alam lagi kan, alam-alam juga. Benar. Si alam ini pinter si alam. Si alam itu Iya, karena ada beberapa satu kondisi muka yang nggak bisa menerima ya skincare farmasi gitu. Ya, herbal, makanya ini konsepnya herbal. Dan Aura Bidara Depok ini, Aura Bidara Depok Kitchen Herbal Skincare dan Nursery ini juga sebenarnya kehidupan aktivitas kesehariannya. Kalau pengen dilihat dari Mbak Novi ini udah ada YouTube channelnya ya. Iya. Bisa dilihat di situ. Di mana? Kita bisa ngelihat di mana? Kalau ini kan mungkin yang dengerin. Itu kegiatan berkebunnya Mbak Novi? Belum sih. Sebenarnya kalau ya ini kan karena itu ya, karena kemarin-kemarin masih jadi hobi aja gitu. Jadi memang belum terdokumentasi secara khusus. Tapi sebagian sudah saya simpan dokumentasinya di YouTube channel Zai Ibrahim dan Instagram Aura Bidara Nursery. Ya, paling nggak ada beberapa di antaranya sudah didokumentasikan. Ya, Aura Bidara .nursery. Itu bisa dicek. Itu coba dicek di situ, kegiatannya ada di situ. Nanti saya akan update apa gitu ya rapikan, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi karena di lahan sekecil apapun, di kondisi apapun berkebunlah, karena dengan berkebun itu kita ada ketahanan pangan. Benar. Ya, nggak punya sayur. Bahaya loh, kita punya anak kecil-kecil nggak pernah dimasakin sayur, gitu. Padahal nggak perlu banyak, segenggam kelor ya, segenggam bayam, dibikin sayur bening, itu udah nutrisi luar biasa buat mereka. Berarti udah ngerasain panen. Kalau panen tuh senang banget. Udah ngerasain nanam bibitnya, udah ngerasain ya nikmatin hasilnya ini buat orang. Nanti kita akan kembali lagi, kita break dulu ya Nove. Iya, kita break dulu. Sebelumnya ini juga spesial nih. Ternyata Mbak Novi juga seorang guru ya.
Iya. Oh. Selamat Hari Guru ya. Selamat Hari Guru ya, masih dalam suasana Hari Guru nih. Nyambung maksudnya. Jadi ya makanya ada kelebihannya merawat gini semua harus orang sabar. Iya, sabar. Benar. Dan nanti kita akan kembali lagi. Silahkan bergabung juga di 0877800934. Tetap stay tune di Hidup Sehat Mam 10 di 93,4 KISI FM, Radio Kesehatan Keluarga. KISI FM, Radio Kesehatan Keluarga, member of Sentra Medical Group. Universitas Medika Suherman adalah institut kesehatan pertama di Jawa Barat dengan akreditasi B yang memiliki 5 rumah sakit grup, dan lulusan Universitas Medika Suherman diprioritaskan bekerja di Rumah Sakit Sentra Medika Group. Universitas Medika Suherman atau UMS sedang membuka program kelas karyawan dengan pilihan program studi S1 Manajemen Retail, S1 Bisnis Digital, S1 Administrasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Program ini cocok untuk kerabat sehat yang ingin meningkatkan karir, kuliah sambil bekerja. Ayo tunggu apa lagi, kesempatan terakhir di gelombang 4. Untuk pendaftaran bisa ke website pmd.medikasuherman.ac.id atau informasi lebih lanjut silahkan hubungi ke nomor 0813 8371 8185. Ayo raih masa depan gemilangmu bersama UMS, Universitas Medika Suherman. Grab your future. Kerabat sehat, punya putra-putri yang pintar dan suka gambar mewarnai? Yuk ikutan lomba mewarnai kategori TK dan PAUD bersama Antangin Junior di kegiatan Weekend Ceria, Sabtu 27 November 2021, mulai jam 7 pagi setelah senam KISI Bugar. Dengan total hadiah senilai Rp500.000 untuk juara 1, 2, dan 3 berupa merchandise, trofi, tumbler, dan peralatan menggambar. Syarat mengikuti lomba, peserta membawa peralatan mewarnai dan meja sendiri, pendaftaran Rp25.000 untuk setiap peserta, maka peserta akan langsung mendapatkan 1 box Antangin Junior isi 5 saset, kertas gambar, snack, dan air mineral. Banyak keseruan yang akan meramaikan Weekend Ceria KISI FM kali ini. Senam sehat bersama Antangin Habatus Sauda, talk on stage, sampling iling produk, serta aneka door prize menarik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0813 1217 6613. Weekend Ceria bersama Antangin Junior dan Antangin Habatus Sauda. Kerjasama antara Delto dan 93,4 KISI FM, Radio Kesehatan Keluarga, yang didukung oleh biskuit Coca-Cola halal dan air minum Cheers Alkaline Power. Kerabat sehat, bicara psikomatis berarti bagaimana jiwa seseorang mempengaruhi fisiknya. Jika pikiran seseorang yakin dan percaya bahwa tubuhnya tidak sehat, maka gejala akan muncul menyerupai gejala fisik yang sebenarnya. Gejala yang paling sering terjadi antara lain gangguan pencernaan seperti kembung, perih pada lambung, diare, sembelit dan gangguan pernapasan seperti asma dan sesak, kemudian gangguan kardiovaskular seperti berdebar-debar, tekanan darah tinggi, sakit kepala, bahkan bisa juga terjadi gangguan pada organ seksual seperti keputihan dan nyeri menstruasi. Pesan ini disampaikan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda. KISI FM, member of Sentra Medical Group. Hidup Sehat 610 93,4 KISI FM, Radio Kesehatan Keluarga. 93,4 KISI FM, Radio Kesehatan Keluarga. Penyebar kabar terkini untuk Bogor dan sekitarnya. Pagi ini kita masih di Dialog Hidup Sehat, masih tentang kebun untuk kehidupan. Masih ada Mbak Novi dari Aura Bidara Kitchen, sebenarnya nama brandnya, tapi tidak hanya urusan makanan. Ternyata Aura Bidara ini juga lebih concern kepada hasil-hasil kebun, nanam bibit, termasuk juga jual bibit ya. Betul. Iya. Jadi sebenarnya gini, jadi itu tuh Aura Bidara Depok, karena memang posisi atau domisili di Depok. Di Depok, oke. Nah, jadi kenapa dia ada kitchen, herbal skincare, nursery ya, atau garden.
karena memang itu 3 bidang yang dilakukan sama kita. Jadi kita bergerak di bidang kuliner, makanan-makanan olahan ayam, sayuran gitu ya, dan minuman herbal. Untuk herbal skincare itu sebenarnya usaha pertama karena saya pengolah bidara dari awal, pengolah herbal. Kemudian kalau garden ya karena saya perlu bahan baku untuk produk-produk ini saya harus nanam, gitu, nggak mungkin beli-beli terus. Jadi akhirnya ketiga bidang ini jadi dilakukan secara bersamaan. Dalam satu bendera, Aura Bidara Depok. Nah, itu maksudnya ya. Jadi semua ada, makanan ada, produk kecantikan ada, ya, terus juga apalagi yang buat pendukungnya, ya minuman semua lengkap. Jadi hasil kebun juga itu semua. Ada buah, sayur, dan sudah herbal dijual gitu. Jadi sudah ada potensi bisnis di situ, sudah kita sebar, kita jual, dan itu sedikit banyaknya sudah berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Gitu. Ya, ekonomi keluarga secara langsung ya. Ini di barang-barang produk-produknya ini online dijual atau online, offline, dine in, makan di tempat boleh. Ada. Iya. Satu lagi kebetulan karena ini juga sangat hobi yang sangat baik ya untuk ditularkan atau disebarkan. Jadi kadang-kadang kita diminta untuk memberikan konseling gitu, atau edukasi gitu, baik yang terkait herbal skincare, tentang berkebun, bagaimana penanganan atau penanggulangan hama, gulma, kemudian perawatan dari benih sampai panen gitu, pemanfaatan hasil panen, kreasi-kreasi atau inovasi apa yang bisa dimungkinkan dibuat gitu. Jadi kita juga beberapa kali diminta untuk melakukan edukasi dan konseling. Nah, itu tadi ada satu yang belum kita bahas, itu namanya yang udah digoreng itu. Namanya orang kita mengenal O-ring dari cumi dan bawang bombay. Iya, biasanya begitu. Onion ring. Kalau saya di onion ring, betul. Paria ring. Tapi kalau ini dari paria. Dari paria, dari terong, kemudian ada lagi dari labu siam. Sebenarnya sih hampir semua bisa di crispy ya. Bayam itu. Ada yang di crispy. Jangan anggap remeh. Mungkin kita tumbuh di kebun liar. Kita cari daun yang sempurna, yang tebal, yang sehat. Nah, itu kita bisa crispy. Nah, itu. Buat lauk keluarga. Tinggal dicocol sambalnya udah siap. Iya ya. Oke, sekarang kita ke WhatsApp, ada yang nanya nih. Iya, ada dari Bang El ya, sudah bergabung juga. Mbak Novi, yang tadi disebutkan aku ada sih tanam di pot besar, tapi aku yang aku tanyakan, apakah di Aura Bidara jual bibitnya? Nanti beli bibit sekalian pengen berkunjung nih ke kebun Aura Bidara katanya. Boleh, tapi nanti dengan janji temu ya, karena kadang saya ada di dapur, maksudnya karena kuliner ini paling baru 3-4 bulan ini masih greget banget, dan juga saya lagi sedang membuat beberapa produk promo, kayak geprek tempura, kemudian kemarin saya bikin lagi ayam bakar madu saus Korea gitu ya, jadi itu repeat ordernya masih rapet banget gitu. Hari ini juga ada Jumat Berkah gitu. Jadi boleh kita berbagi WA ya. Iyalah nanti. Kalau misalnya ingin tahu lebih jauh, pengen lebih detail, pengen dapat informasi lebih jauh, atau mungkin mau ada yang konsul juga bisa kali ya, nerima. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang baru mau memulai bisa aja. Bisa. Harus mulai. Kapan lagi? Nah, betul. Pasti Mbak Novi ini open banget nih untuk orang yang mau memulai. Open banget. Saya juga banyak free bibit. Jadi ada bibit-bibit yang saya berbagi free aja buat teman-teman yang mau mencoba berkebun awal. Itu saya ada bibit kenikir, kemangi, banyak deh bibit. Tanya aja mau bibit apa. Iya. Coba tinggal di-share aja Mbak Novi kalau misalnya ada teman-teman atau kerabat saya semua yang ingin tahu lebih detail lagi, lebih jauh, dapat informasi lengkap, termasuk ingin mendapatkan produknya juga, boleh bisa menghubungi kemana? Oke, boleh menghubungi di WhatsApp ini 0895 6220 73771. Coba diulang. Aku ulang ya. 0895 6220 73771. Oke. Atau bisa coba kepoin Instagram sosial medianya kemana? Kalau Instagramnya di aurabidara.nurseri. Oke. Aura Bidara. Kalau YouTube channelnya
Za spasi Ibrahim. Nah, tuh ya. Udah kompleks tuh ya. Silahkan coba mau tanya-tanya atau mau tanya-tanya produk yang kecantikannya ada, minumannya ada, atau makanan gimana kiat-kiat memulainya gitu. Ya ini yang pasti mungkin banyak orang yang masih bingung, masih agak ragu-ragu gitu. Dan satu lagi ya, kita harus memanfaatkan media juga. Jadi kadang hal-hal baik atau hal-hal positif itu kita nggak bisa bagi kalau kita nggak posting. Jadi kadang aku mungkin orang-orang yang tidak berkenan nganggapnya lebay banget sih panen pare gitu ya, atau panen cabai atau apa gitu. Tapi bagi orang-orang yang memang membutuhkan itu menginspirasi banget sampai yang Japri, Mbak pengen dong Mbak nano, Mbak aku sebenarnya nggak biasa nanam sih, tanganku panas. Itu kan cuma mitos gitu. Coba dulu gitu. Akhirnya mereka nanam dan mereka juga akhirnya seneng gitu. Ya, jadi harus dibagi gitu. Suka cita ya, share happiness ya, suka cita ketika menanam atau apapun hal-hal positif termasuk berkebun ini itu harus dibagi, diposting aja gitu. Dan itu kan salah satu bentuk kebahagiaan kita juga. Betul, kan. Daripada posting kejulitan ya. Nah, benar. Lebih baik posting. Iya, mending share happiness gitu. Karena maksudnya kejulitan buat siapa nih? Nengok ke sini ya. Jadi mending share happiness, kayak ini loh hasil gue gitu, hasil effort gue gitu. Itu keren banget sih. Kamu di rumah juga bisa kan nanam-nanam? Iya, di rumah juga banyak di rumah. Tapi lebih ke mama sih yang rajin menanam ya. Bisa nih bunga-bunga ini ya. Ini ada yang bunga telang tuh baru lihat ya beberapa hari yang lalu tuh bentuknya berbeda ya. Ini kan yang biasa banget ya, common flowernya. Itu tuh bentuknya tuh cantik banget deh. Bunga telang yang varian baru mungkin ya, dia sudah hybrid, itu bentuknya kayak mawar gitu. Oh iya. Itu aku mau cari itu. Warnanya? Warnanya ungu juga. Ungu juga ya. Tapi bentuk kelopaknya tuh berbeda. It's beautiful. Tuh. Iya. All plants beautiful sih. Suka yang all flowers. Semua yang beautiful suka ya. Suka dong. Suka. Buat kita apa sih yang nggak gitu ya? Iya. Dari kesemuanya ini Mbak Novi, dari apa yang udah dihasilkan, minuman, dari tanaman, tumbuhan, makanan, semua sayur, buah, apa sih yang menurut Mbak Novi jadi semacam kepuasan tersendiri gitu, dan apalagi sekarang kan nggak cuma kepuasan tapi ingin berbagi sama yang lain. Apa sih yang ininya gitu yang ingin diharapkan? Kalau buat aku tuh yang diharapkan ya kepuasannya itu nggak cuma kepuasan tapi juga ingin berbagi, orang lain juga bisa ngikutin apa yang saya sudah lakukan gitu. Oh iya, jadi gini, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, katakanlah dalam keterbatasan lahan, keterbatasan ekonomi gitu, sebenarnya kebun ini jika dikelola dengan baik atau diseriusin gitu ya, itu dia mampu loh membantu atau menjawab gitu. Misalnya kayak ketersediaan sayur, lauk di rumah ya, itu bisa kita ambil dari kebun. Karena aku tuh bisa variasi sayuran, lauk itu dari kebun. Bikin ini ya, bikin tadi tuh pare goreng tepung ya, bikin sambal, sayur-sayur tuh bisa ganti-ganti setiap hari. Dan kita nggak harus ke warung atau ke pasar. Petik aja di samping rumah, depan rumah atau belakang rumah. Tanam di pot-pot. Kebetulan saya tanam di potnya yang bekas galon le mineral, jadi besar. Pohonnya bisa besar, bisa berbuah-buah. Ini pare ini nanamnya di pot. Oh, di pot. Jadi ada jadi saya aja bisa ya, ibu-ibu biasa gitu, ibu rumah tangga biasa bisa melakukan gitu. Jadi saya yakin semua orang bisa, asal mau dan niat. Nah, dan konsisten juga. Terus semangat di awal doang ada loh. Tadi biarin layu aja gitu. Kasian. Ada, iya. Jadi harus konsisten juga. Ya, konsisten ya, dirawat lah. Kata-kata semangat udah gitu itu kayaknya apa ya, gampang putus asa ya namanya. Harus tetap semangat, semangat berjuang lah gitu. Jadi berkebun ini manfaatnya sangat banyak lah tadi untuk ketersediaan kebutuhan keluarga ya, untuk dapur, kemudian juga buat obat ya. Buat makanan dan minuman-minuman untuk menjaga kesehatan lah, minuman yang tadi V3K kan. Kemudian untuk perawatan kecantikan. Satu lagi loh, untuk penyaring udara.
Oh iya? Nyaring udara. Jadi kalau kita punya kebun atau punya tanaman di rumah, betul. rumah kita tuh relatif lebih bersih karena dia terfilter kan. Udaranya ya dari tumbuhan. Dari tumbuhan itu karena dia punya fungsi itu kan, penyaring udara itu atau menyediakan oksigen bersih. Itu termasuk fungsi yang vital juga itu. Jadi banyak sih. Aku sih pengennya orang bisa ngerasain seperti aku gitu. Dapat uang juga, dapat sayurnya juga, dapat obatnya juga, dapat perawatan kecantikan juga. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Sekali lagi silakan kalau ingin bisa lebih semuanya berkebun dan merasakan hasilnya seperti Betul. aku. Sekali lagi ingin lebih tahu tentang Aura Bidara Kitchen, nursery dan apa? Herbal skincare bisa menghubungi dan juga sosial medianya menghubungi kemana? Menghubungi di WhatsApp 08956220 73771 atau di Instagram aurabidara.nursery dan YouTube channelnya Za Spasi Ibrahim. Luar biasa. Mantap ya. Pokoknya semua segar-segar. Minuman ini semua juga tanpa bahan pengawet. Iya, bener banget. Semuanya benar-benar natural, benar-benar higienis. Ada jeruk nipis, lemon peras lasi, ada ketimun serut. Kita kasih nama-nama keren ya. Jadi ada itu aku bilangnya blue squash, ada violet squash, ada Jenny Persel, ada cucumber lime gitu. Jadi kalau misalnya nanti sampai kepada tujuan aku membuat kafe kebun ya, ini akan jadi menu utama di kafe kita. Luar biasa. Amin. Mau doanya ya semuanya ya. Kalau orang-orang ada juga semacam ini ya, resto ini Mbak Novi, namanya vegetarian. Ada loh, udah ada resto VG namanya. Iya, kita juga aku juga ada beberapa customer yang nanya, Mbak Novi ada menu vegetarian nggak? Menu dia karena ternyata dia vegetarian, tetangga beda rumah. Ya ada sih, ada 2-3 menu yang dia bisa makan gitu. Jadi dia nggak ada urusannya dengan daging, nggak ada hubungannya dengan apa, semua dari tumbuhan, dari tanaman. Jadi kepikiran juga untuk itu. Luar biasa. Thank you banget Mbak Novi udah datang, udah cerita banyak inspirasi tentang kebun. Bener-bener. Mudah-mudahan ini banyak yang seru. Terinspirasi untuk mulai menanam. Jangan ditunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Nah, sekali lagi penting, kebun untuk kehidupan kita juga, kehidupan orang-orang di sekitaran kita. Terutama kehidupan yang paling dekat, jadi untuk keluarga. Nah, itu dia. Betul. Jadi semua bisa dinikmati, semua anggota keluarga juga bisa nikmatin ini kan. Betul. Iya, anakku tuh sampai yang seneng menunya ganti-ganti, lauknya ganti-ganti. Iya, cuma masaknya repot ya, ngerjain mami nih semua. Tapi thank you banget. Sekali lagi, Aura Bidara Kitchen. Semuanya produk dari alam, tumbuhan, tanaman, dari kebun. Kebun bisa dihasilkan dan intinya kesimpulan semuanya adalah seger. Iya, segar dan sehat. Seger benar. Seger bager. Dan murah loh. Dan murah. Mbak Novi sehat-sehat terus, sukses terus, lancar semoga bisnisnya juga. Aku juga mohon didoakan ya supaya bisa yang tadi